Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Moelle Ricci kembali ke markas Torino dan dia tampil memukau dalam comeback AC Milan kemarin. Ricci diwawancarai oleh Sky dan Dazan setelah pertandingan di Stadio Olimpico Grande Torino dan dia berbicara perasaannya saat kembali ke Turin. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Itu adalah malam yang istimewa, emosional dan bahagia karena berakhir dengan kemenangan setelah awal yang sangat sulit. Kami terlalu memaksakan ke dalam, kami perlu lebih bermain melebar. Kemudian saya harus mengatakan ada reaksi yang hebat dengan gol hebat Adrian yang meningkatkan moral kami dan membantu kami di babak kedua dengan lebih kompak dan tajam. Itu adalah permainan yang sangat emosional. Saya kembali untuk pertama kalinya ke stadion yang mendukung saya selama hampir 4 tahun. Tapi itu berakhir dengan kemenangan. Kami memulai dengan ragu-ragu setelah kebobolan 2 gol itu. Tetapi kami merespons dan untuk menjadi sebuah tim, Anda harus melalui pertandingan seperti ini. Setiap pelatih memberi Anda sesuatu dan beberapa di fase bertahan dan yang lain bekerja pada fase ofensif. Saya di sini itu juga berkat mereka. Kami adalah tim yang hebat. Kami mencoba memainkan permainan seperti tim yang hebat. Ini juga datang dari hasil negatif di Roma. Hari ini juga kami tidak memulai dengan baik. Dalam perayaan di akhir, ada sedikit kelegaan dari kemenangan di lapangan yang sulit. Kami sangat senang dan kami perlu melanjutkan pekerjaan yang kami lakukan, ungkapnya. AC Milan berhasil comeback atas Torino setelah tertinggal 2 gol terlebih dahulu dan kembali kuasai puncak klasemen. Milan News mengutip Corriere della Sera yang melaporkan bahwa Christian Pulisic diragukan tampil hingga jelang kick-off pertandingan melawan Torino. Dan akhirnya dia mampu bergabung ke dalam skuad meskipun harus duduk di bangku cadangan. Seperti pahlawan super sejati, Kapten Amerika itu mampu mengatasi demam tingginya dan bahkan mampu selamatkan Milan dari kekalahan serta kembali merebut puncak klasemen. Sekarang posisi Milan sejajar dengan Napoli yang memiliki poin yang sama, tetapi dia follow di atas mereka karena menang pada pertemuan sebelumnya. Selain itu, kemenangan kemarin membuat Rossoneri mematahkan keangkeran markas Torino setelah mereka selalu kalah dalam 3 pertandingan tandang terakhir di Liga melawan Granata. Namun kemenangan tersebut diiringi dengan kabar buruk dari cedera Rafael Leao yang harus meninggalkan Milan pada babak pertama. AC Milan bisa kembali berburu striker baru pada bulan Januari, tetapi kepergian seorang striker juga diperlukan menurut sebuah laporan. Dan Luca Di Marzio berbicara langsung ke Sky melalui liputan dalam kemenangan comeback Milan melawan Torino kemarin dan dia menjelaskan tentang masalah striker. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Milan tetap menjadi tim yang memantau sekitar, mengevaluasi dan berbagai situasi. Jendela transfer Januari mungkin tidak lepas landas, tergantung pada banyak faktor, tetapi kami tahu bagaimana hal-hal dapat berubah dengan cepat. Bicaraan tentang striker masih panas dan itu termasuk Santiago Gimenez. Sampai sekarang, kedatangan striker lain di Milan akan tergantung pada kepergian pemain Meksiko itu jika terjadi transfer, ungkapnya. Kemudian di situs website miliknya, Di Marzio menambahkan informasi tersebut dengan menuliskan, dengan skuad yang terbelah 2 karena cedera, Napoli menunggu bursa transfer untuk memperkuatnya. Agar bisa fokus pada gelandang baru, klub perlu terlebih dahulu memikirkan beberapa pemain yang akan dilepas. Namanya adalah Lorenzo Luca yang didatangkan dengan formula pinjaman. Striker itu dipantau oleh tim Italia, terutama oleh Milan dan Roma. Tulisnya. Dufan Zapata percaya bahwa skor akhir pertandingan melawan AC Milan tidak adil setelah mereka unggul 2 gol lebih dulu. Zapata berbicara pada konferensi pers pasca pertandingan di Turin kemarin dan dia mengungkapkan pendapat pribadinya tentang kekalahan tersebut. Berikut komentar penyerang Torino itu disampaikan melalui Milan News. Ini adalah perasaan pahit. Saya telah mencari tujuan untuk waktu yang lama. Saya senang karena saya mencetak gol lagi, tetapi kekalahan ini juga sesuatu yang menyakitkan. Kami unggul 2-0 dan kami kalah dengan menyakitkan. Kami harus mengambil hal-hal positif. Kami menghadapi tim Milan yang berjuang untuk puncak. Kami memiliki kualitas yang hebat. Hasilnya agak tidak adil. Di waktu yang sulit, sebelum melawan Como, kami datang dari hasil yang bagus dan sekarang kami kalah 3 kali berturut-turut. Kami harus bertahan dan tidak menyerah. Selama pertandingan yang sulit, terkadang sepertinya kami tidak dalam performa terbaik. Ini adalah sesuatu yang perlu kami tingkatkan. Kami perlu menderita bersama, ungkapnya. Muncul minat dari Amerika Selatan untuk Santiago Gimenez yang bisa meninggalkan AC Milan menurut sebuah laporan. Gimenez belum tampil seperti yang diharapkan musim ini dengan baru mencetak 1 gol di Coppa Italia dan belum ada 1 gol pun di Serie A. Hal tersebut membuat spekulasi masa depannya semakin rumit. Terlebih masih Massimiliano Allegri tampaknya menginginkan seorang striker baru di bulan Januari. Radio Rossonera mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa kepindahan Gimenez ke Amerika Selatan bisa saja terjadi dengan Boca Junior mulai memantau sang penyerang. Klub Argentina menginginkan seorang penyerang top dan mereka siap ajukan skema pinjaman. Jika pendekatan benar dilakukan, maka mungkin Gimenez akan sulit mengatakan tidak untuk Boca karena sebelumnya dia pernah menyatakan bahwa mimpinya suatu hari nanti bermain untuk klub Argentina itu.
Muncul rumor baru-baru ini bahwa AC Milan mungkin mencoba menukar Christopher Nkunku dengan Robert Lewandowski dari Barcelona. Mundo Deportivo membantah klaim dari sebuah sumber yang menyatakan bahwa ada pertemuan Milan dan agen Vini Zahavi untuk membahas pertukaran antara Nkunku dan Lewandowski. Zahavi memang merupakan agen dari kedua pemain, tetapi pertemuan itu tidak ada hubungannya dengan pertukaran kedua pemain. Melihat Nkunku yang kesulitan pada awal musimnya bersama Diavolo, maka tidak mengherankan jika Blaugrana tidak terlalu berminat kepada kesepakatan ini. Namun dengan Scudetto yang masih menjadi buruan Rossoneri, jelas pertemuan dengan Zahavi tidak hanya sebatas acara minum kopi. Rafael Leao alami cedera saat menghadapi Torino, tetapi dia diprediksi akan tersedia untuk Supercoppa Italiana menurut sebuah laporan. Setelah menjalani pemeriksaan MRI dan hasil yang menunjukkan bahwa Leao tidak mengalami masalah yang serius, Antonio Vitiello melaporkan bahwa Leao terhindar dari cedera otot dan pemulihan telah dilakukan demi mengatasi peradangan. Jelas ini membuat Massimiliano Allegri bisa sedikit bernapas lega. Di sisi lain, Sky melaporkan bahwa penyerang Portugal itu tidak akan tersedia untuk pertandingan akhir pekan ini melawan Sassuolo. Jelas ini dilakukan karena Rossoneri tidak ingin mengambil risiko apapun. Lagi pula, musim masih panjang dan klub tidak akan terburu-buru dengan kembalinya sang pemain. Baliknya, Leao justru dipersiapkan untuk pertandingan Supercoppa Italiana akhir bulan ini. Laporan tersebut menyatakan bahwa Leao harus siap dan berangkat ke Arab Saudi bersama skuad. Namun klub sekali lagi akan sangat berhati-hati dengan kondisinya seperti bagaimana mereka memperlakukan cedera Christian Pulisic. Christian Pulisic terus tampil luar biasa dan sekarang manajemen akan segera menawarkan perpanjangan kontrak baru menurut sebuah laporan. News melaporkan bahwa Pulisic sendiri menyatakan bahwa ini adalah musim yang aneh karena dia terus diganggu oleh masalah fisik dan bahkan demam. Namun semua itu tetap tidak dapat menghentikannya mencetak gol serta membantu Milan meraih kemenangan. Manbres melawan Torino kemarin membuat namanya sejajar dengan Lautaro Martinez yang sama-sama mengoleksi total 7 gol sepanjang musim ini. Kapten Inter itu mencetakkan rata-rata 1 gol setiap 151 menit, sedangkan Pulisic hanya membutuhkan 64 menit untuk menciptakan setiap 1 gol. Klub saat ini sedang berjuang keras memperpanjang kontrak Mike Maignan karena mereka sudah tidak punya banyak waktu lagi. Setelah menyelesaikan permasalahan kontrak Maignan, klub akan segera beralih memperpanjang kontrak Pulisic yang akan berakhir pada bulan Juni 2027. Massimiliano Allegri duduk di tribun saat AC Milan comeback atas Torino, tetapi dia tetap saja diolok-olok di media sosial. Sejak menit pertama, pelatih Italia itu beberapa kali mendapatkan sorotan dari kamera pertandingan yang ingin menangkap ekspresinya. Beberapa kesempatan Allegri tidak terlihat terlalu senang, tapi puncaknya adalah pada gol kedua tim tuan rumah. Lama setelah gol Dufan Zapata, Allegri merogoh kantong dan mengeluarkan ponselnya dengan wajah tidak senang, mungkin menelpon Marco Landucci. Siapapun yang ditelepon dan apapun yang dikatakannya, pesan Allegri tampaknya diterima dengan baik setelah Rossoneri mampu comeback 2-3. Nih, Mimin kasih bonus wajah pelatih tercinta kita semua ya.